Kali ini saya mau menceritakan filmnya Lam Ching Ying lagi, tapi dengan aliran yang berbeda dan peran yang berbeda pula. Ini adalah film yang bagus karena mendapat nilai 7,3 dari situs IMDb. Film berjudul School on Fire ini berkisah tentang sebuah sekolah SMA yang sudah dikuasai oleh gangster setempat. Tapi ternyata di antara para guru yang takut melawan, masih ada satu guru yang berani melawan gangster ini. Dikarenakan murid perempuannya tak sengaja masuk ke dalam lingkaran gangster yang sangat brutal ini. Wah, kira-kira gimana ya aksi dan kisahnya? Simak video ini sampai habis dan tentu saja selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Pada suatu hari di sekolahan, seorang gadis bernama Margaret melabrak temannya yang bernama Chu Yun Fong karena tak menghadiri pestanya maco. Tentu saja Chu Yun Fong hanya bisa minta maaf. Tapi Margaret terus saja nyinyir dan mengomelinya. Walhasil, Sandy temannya Chun Fong pun membelanya. Tak lama datanglah Macho diikuti juga dengan George, pacarnya Sandy. Macho melarang George bersikap sok pahlawan. Tapi George bilang dia akan membela Chu Yun Fong karena saudara gengnya bernama Topa naksir kepada Chu Yun Fong. Kalau Macho masih terus mengganggunya, maka George akan mengadukannya kepada Topa. Dan George pun berlalu pergi. Singkat kisah, sepulang sekolah, Sandy membujuk Chu Yun Fong untuk mau ketemuan dengan Topa si senior geng. Tapi Chun Fong menolaknya dengan halus. Kemudian ada teman lain yang datang menggodanya. Dan tak lama, insiden ini pun terjadi. Ternyata orang ini adalah Topa dan anak buahnya. Mereka melarang agar jangan ada lagi yang merayu Chu Yun Fong. Dari sini sudah terlihat betapa ganasnya si Topa itu. Tak terima sudah dipukuli, teman Chu Yun Fong ini justru nekat melawan Topa dan anak buahnya sendirian. Hingga pada akhirnya teman Chu Yun Fong ini tewas. Tak lama dari itu, semua siswa yang ada di TKP tadi pun diinterogasi oleh polisi. Adapun seorang polisi bernama Hagei yang diperankan oleh Lam Ching Ying terlihat sedang menginterogasi Margaret. Dari semua siswa yang hadir di sana, tak satu pun ada yang mengaku kenal dengan korban. Singkat kisah, di lain waktu, ada seorang kepala geng bernama Xiaosa yang hendak menemui kepala geng lain bernama Happy di restoran. Usai berada di satu meja, Happy meminta uang ganti rugi karena anggota gengnya yang masih SMA tewas terbunuh oleh anggotanya Sousa. Tapi tak lama, polisi Hagei keburu datang juga ke sana. Hagei dan bawahannya langsung nimbrung saja dan makan di situ. Sontak saja, obrolan Happy dan Sousa pun terhenti. Lalu, Hagei membuka omongan tentang kasus pembunuhan siswa SMA oleh anggota geng baru-baru ini. Curiga kacungnya Sousa yang melakukannya, maka Hagei mendesak Sousa agar kacungnya mau mengaku membunuh. Karena kalau tidak, Hagei mengancam akan menutup semua bisnis ilegalnya. Lepas itu, pergilah Hagei sambil memberikan tenggat waktu 3 hari. Di malam harinya, di rumah susun, Sandy menjemput Chun Fong di rumahnya untuk menemui George yang menunggu di tangga. Adapun kedatangan George ke sana adalah menghimbau Chun Fong untuk tidak mendatangi kantor polisi lagi. Kalau sampai Chun Fong membuka mulut bahwa Topa dan anak buahnya terlibat, maka Chun Fong akan dibunuh juga oleh geng. Untungnya, tak lama kemudian ayah dan ibunya datang juga ke sana. Lantas, George pun berlalu pergi. Keesokan harinya, sang ayah dan Chun Fong menemui ketua geng yang paling disegani bernama Sing Sing di sebuah kedai teh. Sebagai kawan lamanya, sang ayah meminta tolong agar Chun Fong putrinya dilindungi dari ancaman geng lain. Dan Sing Sing pun bersedia. Tak lama datanglah Sousa ke sana. Langsung saja Sing Sing meminta pada Sousa agar saudara-saudaranya termasuk George tak mengganggu Chun Fong lagi. Merasa sudah jadi ketua geng berpengaruh, Sousa pun tak terima lantaran gerak-gerik gengnya selalu diatur oleh Sing Sing seniornya. Tentu saja omongan itu membuat anak buahnya Sing Sing jadi terpancing, dan keributan antar geng pun terjadi. Usai dari kedai teh, Chun Fong yang tak tega melihat ayahnya bonyok menyarankan agar lapor polisi saja. Tapi sudah barang tentu sang ayah menolaknya mentah-mentah, karena baginya polisi itu tak bisa diandalkan. Selain itu, sang ayah juga memohon dengan sangat agar Chun Fong tak pergi ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian apapun perihal kematian temannya itu.
Tapi sialnya, keesokan harinya Chunfong dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Bersama ibunya, tentu saja Chunfong tak mau bersaksi karena diancam oleh anggota geng. Tak lama, Hagei mendatanginya dan meyakinkannya bahwa jika Chunfong tak mau membantu, maka reputasi kepolisian akan terus jelek di mata masyarakat. Dan pada akhirnya, 2 orang anak buah Sosa pun dipenjara. Keesokan harinya, di toilet sekolahan, Chunfong dihajar dan dimarahi George lantaran kehadirannya di kantor polisi kemarin. Tak lama, Guruan datang melerainya. Bukannya takut, George malah menantang balik Guruan. Walhasil, Guruan marah dan menyeretnya keluar toilet. Untungnya, keributan pun terhenti saat Pak Kepsek dan Wakepsek datang melerai mereka. Di siang harinya, terlihat Sosa memarkir mobil di depan sekolahan. Saat pulang sekolah, tiba-tiba saja Chunfong dan Sandy dicegat oleh George. Melihat itu, tentu saja Guruan mencoba melindungi Chunfong. Lantas, George menyuruh Guruan untuk menemui Sosa, kakaknya. Lalu menghadaplah Guruan dan Chunfong kepada Sosa. Dengan agak mengancam, Sosa meminta agar Guruan jangan mencampuri urusan orang lain dan jangan juga jadi sok pahlawan. Selepas itu, disuruh masuklah Chunfong, George, dan Sandy ke dalam mobil. Sebelum benar-benar pergi, Sosa bilang bahwa di dalam kelas memang gurulah yang berkuasa, tapi di luar kelas, ketua genglah yang berkuasa. Sementara itu, Chunfong dibawa Sosa ke sebuah tempat kumuh yang tak lain adalah tempat tinggalnya para anggota gengnya. Di dalam sana, di depan para anggota, Sosa terlihat sangat murka lantaran Chunfong nekat bersaksi di depan polisi yang membuat 2 anak buahnya tertangkap. Kemudian, Sosa menyuruh Chunfong menanggalkan pakaiannya. Usai bajunya terlepas, Sosa menyiramnya dan menuntut uang 30.000 pada Chunfong untuk membayar jasa pengacara atas tertangkapnya 2 anggota gengnya. Dengan penuh ketakutan, Chunfong hanya bisa mengangguk dan menangis. Melihat itu, Topa mencoba meredam amarah Sosa, tapi sayang itu tak terlalu berhasil. Usai kejadian itu, Topa terlihat mengambil cucian seragamnya Chunfong. Lepas itu, memberikannya pada Chunfong. Topa juga minta maaf karena tadi tak bisa berbuat banyak. Sejak saat itulah, Chunfong mulai membuka hatinya untuk Topa. Mereka sering melakukan kegiatan bersama-sama. Adapun untuk membayar uang pengacaranya, Chunfong mulai bekerja paruh waktu di sebuah restoran. Selain itu, Sandy juga rela meminjamkan uang tabungannya hasil dari melacur. Dan begitulah cara Chunfong mengangsur uang pengacaranya. Pada suatu malam di sebuah diskotik, terlihat George, pacarnya Sandy, sedang berjoget dengan cewek lain. Di sana juga terlihat ada Sosa si ketua geng. Tak lama datanglah Sandy dan Chunfong ke sana. Jelas saja Sandy melabrak cewek itu dan juga George. Sandy marah karena selama ini dia rela melacur hanya untuk membuat George senang. Melihat keributan itu, Sosa pun datang dan melakukan ini. Kemudian diusirlah mereka berdua dari diskotik ini. Keesokan harinya, tak mendapati Sandy di rumah, Chunfong dan Topa menemuinya di rumah sang nenek. Sandy terlihat sangat kacau sekaligus sedih, dan Chunfong pun menenangkannya. Tapi secara tiba-tiba, Sandy keluar sambil mengendarai motor. Tentu saja Chunfong dan Topa mengejarnya. Di tengah jalan raya inilah mereka melakukan dialog. Chunfong membujuk Sandy untuk tenang dan kembali ke rumah. Tapi Sandy yang sudah tertekan tak memperdulikan saran dari sahabatnya itu. Hingga pada akhirnya Sandy pun menabrakkan dirinya ke arah mobil besar. Sudah barang tentu, Chunfong merasa terpukul dan menangis sedih. Usai kejadian itu, Chunfong menjalani hidup dengan sangat sedih. Kebetulan sekali saat itu di kelas, Guruan sedang menjelaskan tokoh sejarah yang rela berkorban demi kebaikan. Mendengar penjelasan itu, sontak saja si manis Chunfong marah dan bangkit. Chunfong bilang bahwa yang namanya pengorbanan itu hanyalah omong kosong belaka. Lantas, Chunfong pun meninggalkan kelas sambil menenggak pil penenang. Tak lama dari itu, tiba-tiba saja sekolahan mengalami kebakaran. Para murid panik keluar, sedangkan para guru berusaha memadamkan api yang berasal dari perpustakaan. Ternyata, ini semua adalah ulahnya Chunfong yang ada di bawah pengaruh pil itu. Lantas, Guruan datang untuk menyelamatkannya. Singkat kisah, terbaringlah Chunfong di rumah sakit.
Kedua orang tua Chun Fong dan polisi juga ada di sana. Merasa kaget dengan perubahan sikapnya, sang ayah pun langsung mendidiknya. Tentu saja polisi Hagei mencegahnya dan membawanya keluar untuk ditenangkan. Guruan juga bilang bahwa dia akan membujuk pihak sekolah agar tak menuntut Chun Fong. Kemudian, bawahan Hagei kaget mendapati Chun Fong kabur dari ranjangnya. Ternyata Chun Fong pergi untuk mengasingkan diri. Tak lama kemudian datanglah Topa dan langsung saja memberikannya burung. Karena memang Chun Fong adalah penyuka burung. Di malam harinya, di tempat biliar, Hagei dan pasukannya mendatangi tempat bisnisnya Sosa. Tak lama muncullah Sosa. Adapun kedatangan Hagei ke sini adalah untuk menanyakan keberadaan Chun Fong kepadanya. Tentu saja, Sosa mengaku tak tahu. Dan Hagei pun meninggalkan tempat itu. Di lain tempat, ternyata Chun Fong memutuskan untuk hidup bersama Topa. Mereka hidup sederhana karena memang Chun Fong tak mengizinkan Topa menjual narkoba lagi. Tak lama kemudian datanglah Sosa. Dia mengomeli Topa karena telah menyembunyikan Chun Fong sehingga polisi selalu mencurigainya. Tak hanya itu, Sosa juga menagih hutang 30.000-nya kepada Chun Fong. Mendengar itu, Sosa berjanji akan membayar hutang Chun Fong dengan kembali menjual narkoba. Lantas, Topa pun bergegas pergi. Sesaat Sosa hendak pergi juga, tiba-tiba saja Chun Fong menghampirinya. Chun Fong memohon agar Topa tak dipaksa berjualan narkoba lagi. Sebagai gantinya, Chun Fong akan melunasi hutangnya menggunakan caranya sendiri. Dan dibawalah Chun Fong ke suatu tempat. Sementara itu, di sekolahan, Pak Kepsek memperkenalkan guru baru untuk kelas ini. Lantaran, guruan hendak berhenti dari sekolah ini. Usai memperkenalkan guru baru, Pak Kepsek pun pamit undur diri. Setelah Pak Kepsek keluar, George bersyukur karena guruan tak akan mengajar lagi. Mendengar itu, guruan mencoba mengabaikannya. Saat akan memberikan materi, George memancing amarah guruan dengan membuat suara berisik, yang ternyata mengganggu siswa lain juga. Awalnya guruan hanya menegurnya saja, tapi karena siswa lain merasa terganggu, lantas guruan pun menghampirinya dan menggamparnya. Walhasil, keributan pun tak terelakkan lagi. Kemudian keributan berakhir saat guruan melerai mereka semua. Sepulang mengajar, guruan mengunjungi ayah Chun Fong dan menyampaikan bahwa pihak sekolah tidak akan menuntut Chun Fong yang telah membakar perpustakaan itu. Tak lama, datanglah orang membawa kabar bahwa anak buah Sing Sing si ketua geng baru saja melihat Chun Fong di suatu tempat. Walhasil, sang ayah dan guruan pun bergegas ke sana. Sebelum sampai ke tempat yang dimaksud, sang ayah ditahan oleh anak buah Sing Sing agar tak bertindak macam-macam di wilayah geng lain. Sementara itu, melihat ada ayahnya Chun Fong, Sosa langsung menelpon Sapei bawahannya agar membubarkan semua pelanggannya dan menyembunyikan Chun Fong. Karena sepertinya ayah Chun Fong akan masuk ke dalam. Dan Sapei pun segera melaksanakannya. Sesudah menelpon Sapei, kini Sosa menelpon polisi Hagei dan bilang bahwa Chun Fong sudah berhasil dia temukan. Kembali ke sang ayah dan guruan nekat mendatangi tempat esek-eseknya Sosa itu. Sementara Chun Fong disembunyikan di luar jendela. Berhasil menyelinap masuk, sang ayah dihajar dan sontak saja Chun Fong membelanya. Tapi si Sapei ini terus saja memukulinya hingga ke dalam dapur. Walhasil Chun Fong menghajarnya, begitu pula dengan sang ayah. Sementara itu datanglah Hagei ke sana. Hagei menanyakan keberadaan Chun Fong dan Sosa pun menunjukkannya. Namun tiba-tiba saja sang ayah yang murka langsung berupaya membunuh Sosa sesaat dia melihatnya. Adapun Hagei dan bawahannya terus berusaha melerainya. Usai melerai, Chun Fong dimasukkan ke dalam mobil polisi untuk dimintai keterangan. Sedangkan sang ayah disuruh pulang. Tapi tiba-tiba saja Sapei muncul lagi dan menyerang sang ayah secara membabi buta. Selepas itu, dia melarikan diri. Sementara Chun Fong hanya bisa menangis dari mobil karena tangannya diborgol. Mendapati ayah Chun Fong yang terluka parah, Sosa bilang bahwa ini semua tak ada kaitannya dengan dirinya. Mendengar itu, guruan pun marah dan langsung menyerang Sosa. Sudah pasti Hagei tak tinggal diam dan melerai mereka.
Pada akhirnya, Hagei pun memborgol Sosa. Setelah ambulan datang, di dalam ambulan, sang ayah meminta Chunfong untuk kembali menjadi orang yang baik, dan sang ayah pun tewas. Sesampainya Topa di kantor polisi, Chunfong langsung mengajaknya ke toilet. Topa sendiri kecewa karena Chunfong malah melacurkan dirinya tanpa sepengetahuannya. Tapi Chunfong melawan bahwa dia melakukan ini juga karena demi Topa. Lantas, Chunfong mengajak Topa membunuh Sosa bukan hanya karena kematian ayahnya, tapi karena Sosa juga sudah menidurinya. Mendengar itu, Topa hanya bisa tercengang. Namun, Topa tetap menolak ajakan itu karena dia takut pada Sosa. Walhasil, Chunfong pun memutuskan hubungannya dengan Topa. Sementara itu, Sosa yang ada di ruang interogasi mendadak dilepaskan karena di hadapan pengacaranya, polisi tak dapat membuktikan keterlibatan Sosa. Secara kebetulan, Hagei dan keluarga Chunfong berpapasan dengan Sosa yang hendak pulang. Awalnya, Hagei sempat mencegahnya, tapi kepala polisi memerintahkan Hagei untuk melepaskannya. Melihat itu, Chunfong dan Guruan tak terima akan keputusan itu. Tentu saja, Hagei mencegahnya. Usai Sosa pulang, Chunfong dan Guruan mempertanyakan di mana ketegasan polisi melawan penjahat. Dan secara tak sadar, Chunfong menampar Hagei. Bawahan sempat menahannya, tapi Hagei malah menyuruh melepaskannya. Tak lama kemudian, sang ibu kembali untuk meminta tolong, karena Chunfong bilang akan membunuh Sosa dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, di kelab malam, Sosa terlihat bersenang-senang dengan seorang wanita. Tak lama kemudian, Chunfong pun datang dan langsung menusuknya. Sayangnya, serangan itu meleset. Sudah pasti, keributan pun terjadi. Dan langsung saja, Topa merebut pisau itu dari Chunfong. Sosa mengingatkan Topa bahwa mereka adalah saudara. Tapi bagi Topa, tidak ada saudara yang meniduri kekasih saudaranya sendiri. Dan Topa pun mengamuk sejadi-jadinya kepada Sosa. Tak lama, datanglah Hagei dan bawahannya ke lokasi. Setibanya di atas, Topa kena tusukan, tapi Hagei langsung saja menghajar Sosa habis-habisan. Lepas itu, Chunfong pun membopong Topa untuk kabur. Sialnya, saat hendak diborgol, Sosa masih bisa meloloskan diri. Tapi beruntung, bawahan Hagei sempat membanting Sosa. Saat hendak menghampirinya, tiba-tiba saja George dan anak buah yang lain datang menyerangnya. Karena terdesak, Hagei terpaksa melepaskan tembakan. Dan ternyata yang tertembak itu adalah George, si anak SMA. Mendengar suara tembakan, Sosa dan anak buahnya pergi keluar, begitu pula Chunfong dan Topa yang bergegas kabur lewat pintu belakang. Sialnya, saat di luar, mereka bertiga langsung dikejar-kejar oleh Sosa. Dan rupanya Hagei juga ikut mengejar. Kembali ke mereka bertiga, mendapati jalan buntu, mereka pun memanjat pagar sekolahan. Tapi naas, Sosa masih keburu menusuk kakinya Guruan. Kini pelarian mereka makin terseok-seok. Saat menaiki anak tangga, tiba-tiba saja Topa tumbang. Walhasil Guruan pun menghadangnya. Tapi naas, Guruan malah kena banting. Kendati demikian, Guruan masih mencoba untuk bangkit. Kembali ke Chunfong, mereka akhirnya terpojok dan tertangkap di kelas. Usai tertangkap, Sosa menghajar Topa dan bilang akan memperkosa Chunfong di hadapannya. Mula-mula, Sosa membuatnya pingsan dan membaringkannya di atas meja. Untungnya, Guruan dan Hagei segera hadir mencegah aksi pemerkosaan itu. Guruan bilang di luar kelas, guru memang lemah, tapi di dalam kelas, gurulah yang berkuasa. Lantas ditusuklah Sosa oleh Guruan dan kemudian dihabisi oleh Hagei. Film pun berakhir dengan informasi status hukum dari masing-masing tokoh yang terlibat. Sapei, si pembunuh ayah Chunfong, tertangkap 2 minggu sesudahnya dan didakwa hukuman mati karena sudah membunuh. Kemudian ada Taupa, didakwa 7 tahun penjara atas tuduhan menyetubuhi gadis di bawah umur dan penggunaan senjata.
Lalu ada Guruan yang dibebaskan dari segala dakwaan karena maksudnya hanya untuk membela diri. Yang terakhir adalah Jo Yun-fong, didakwa atas penggunaan senjata, namun karena dia masih di bawah umur dan juga menjadi korban, maka pengadilan menghukumnya 2 tahun bebas bersyarat dan boleh bersekolah kembali. Ya, itulah tadi akhir dari film Lam Ching Ying yang berjudul School on Fire. Bagaimana pendapat juragan mengenai film ini? Seru nggak? Beritahu saya di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!